Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Nur Afifah, NPM 21220101. Di sini perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Asuhan Keperawatan Kegawat Daruratan pada Kasus Kardiak Arrest. Untuk selanjutnya ini adalah nama-nama kelompok kami dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan definisi kardiak arrest. Henti jantung atau kardiak arrest adalah keadaan di mana jantung tiba-tiba berhenti berfungsi untuk memompa darah. Hal ini menyebabkan berkurangnya oksigen yang disalurkan ke seluruh tubuh, termasuk otak dan jantung itu sendiri. Kekurangan oksigen di otak akan menyebabkan sel-sel otak mati yang berakibat hilangnya kesadaran dan fungsi otak lainnya. Selain itu, kekurangan oksigen juga berdampak pada sel-sel jantung, yang jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan kematian. Kematian di Indonesia disebabkan karena penyakit kardiovaskuler, terutama henti jantung mencapai angka 37%. Selanjutnya, untuk etiologi kardiak arrest. Etiologi kardiak arrest adalah adanya gangguan pada sistem kalistrikan jantung. Ketika ventrikel atau bilik jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh tidak terkendali getarannya, ritme jantung jadi berubah drastis dan berdetak secara tidak wajar. Ritme jantung yang tidak wajar termasuk dalam memicu terjadinya cardiac arrest. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya sudden cardiac arrest, yaitu yang pertama, memiliki riwayat masalah jantung seperti penyakit kardiomiopati, jantung koroner, dan lain sebagainya. Yang kedua, obesitas. Yang ketiga, sleep apnea. Yang keempat, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kelima, gaya hidup tidak sehat seperti memiliki kebiasaan merokok, kurang bergerak, mengkonsumsi makanan tidak sehat, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kadar kalium dan magnesium dalam darah yang tidak seimbang. Selanjutnya Selanjutnya yaitu manifestasi klinis kardiak arrest. Gejala yang umumnya terjadi pada penderita gagal jantung yakni dispepsia atau sesak napas, mudah lelah dan adanya retensi cairan. Paroxysmal nocturnal dyspnea yaitu kondisi mendadak bangun karena dyspnea yang dipicu oleh timbulnya edema paru interstisial. PND merupakan salah satu manifestasi yang spesifik dari gagal jantung kiri. Backward failure pada sisi kanan jantung dapat meningkatkan tekanan vena jugularis. Penimbunan cairan dalam ruang interstisial dapat menyebabkan edema dan jika berlanjut akan menimbulkan edema anasarka. Forward failure pada ventrikel kiri menimbulkan tanda-tanda berkurangnya perfusi ke organ tubuh seperti kulit, pucat, dan kelemahan otot rangka. Makin menurunnya curah jantung dapat disertai insomnia, kegelisahan, dan kebingungan. Bahkan pada gagal jantung kronis yang berat dapat terjadi kehilangan berat badan yang progresif. Selanjutnya, penata laksanaan kardiak arrest. Untuk penata laksanaan kardiak arrest terdiri dari 8 diantaranya, yaitu 1. Langkah-langkah bantuan hidup dasar dewasa. 2. Mengenali kejadian henti jantung dengan segera. 3. Pemeriksaan denyut nadi. 4. Mengaktifkan sistem respons emergensi. 5. Mulai siklus kompresi dada dan bantuan napas. 6. Kompresi dada. 7. Bantuan pernapasan. Dan 8. Penggunaan automated external defibrillator. Untuk selanjutnya, diagnosa pola nafas tidak efektif. Untuk SLKI-nya pola nafas L01004. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil, frekuensi napas dan akan membaik, kedalaman nafas membaik. Untuk psikinya, manajemen jalan nafas, observasi, monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Monitor bunyi nafas tambahan,
guri-giling, mengi, wheezing, rongki, kering. Monitor sputum seperti jumlah, warna, dan aroma. Terapeutik, pertahankan kepatenan jalan napas dengan head teeth dan chin lift. Selanjutnya, posisikan semi-fowler atau fowler, lakukan penghisapan lendir kurang lebih 15 detik, lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal, keluarkan sumbatan benda padat dengan proses M-sigil, berikan oksigen jika perlu. Selanjutnya, edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi. Ajarkan teknik batuk efektif, kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Selanjutnya, diagnosa penurunan curah jantung. Untuk SLKI-nya, curah jantung setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil, kardiak indeks meningkat, palpitasi menurun, bradykardi menurun, takikardi menurun, gambaran EKG aritmia menurun, ortopnea menurun. Dan untuk psikinya perawatan jantung, observasi identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung meliputi dyspnea, kelelahan, edema, ortopnea, paroksimal, nokturnal dyspnea, peningkatan CVP. Monitor tekanan darah termasuk tekanan darah ortostatik jika perlu, monitor intake dan output cairan, monitor saturasi oksigen, monitor EKG 12 sadapan, monitor aritmia, kelainan irama dan frekuensi. Periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas. Periksa tekanan darah dan frekuensi nadi. Terapeutiknya, posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki di bawah atau posisi nyaman. Berikan diet jantung yang sesuai. Fasilitasi pasien dan keluarga untuk memodifikasi gaya hidup sehat, berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres jika perlu, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen kurang dari 94%, edukasi, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi, anjurkan aktivitas fisik secara bertahap, kolaborasi pemberian anti-aritmia jika perlu. Selanjutnya, diagnosa gangguan pertukaran gas. SLKI-nya pertukaran gas setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, pusing menurun, penglihatan kabur menurun, takikardi cukup membaik, dan pola nafas cukup membaik. Untuk psikinya, pemantauan respirasi. Untuk observasinya, monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas. Monitor pola napas seperti Bradips, ini hiperventilasi, Kussmaul, Stokes, monitor saturasi oksigen. Untuk terapeutiknya, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dokumentasikan hasil pemantauan, edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Baik, untuk selanjutnya SDKR Skill Prevensi Jaringan Prefer. Untuk SLKI-nya, setelah melakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan fungsi prefer meningkat dengan kriteria hasil. Kelemahan otot menurun, akral cukup membaik, tekanan darah sistolik cukup membaik, dan tekanan darah diastolik cukup membaik. Next, Mbak. Baik, untuk skinya, pencegahan shock, observasi, monitor status kardiopulmonal, frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TD, MAP, monitor status oksigenasi, oksimetri nadi, IGD, dan monitor tingkat kesadaran dan respon pupil. Untuk terapeutiknya, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Persiapan intubasi dan ventilasi mekanis komen jika perlu. Untuk edukasi, jelaskan penyebab atau faktor risiko shock, jelaskan tanda dan gejala awal shock, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral. Untuk kolaborasi pemberian IV jika perlu, dan kolaborasi pemberian antiinflamasi. Next, Mbak.
Untuk selanjutnya, SDKI gangguan sirkulasi spontan berhubungan dengan penurunan fungsi ventrikel. Untuk SLKI-nya, sirkulasi spontan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan sirkulasi spontan meningkat dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran dari skala 1 meningkat menjadi 4 cukup menurun. Tekanan nadi dari skala 1 meningkat menjadi 4 cukup menurun. Tekanan darah dari skala 1 meningkat menjadi 4 cukup menurun. Frekuensi nafas dari skala 1 meningkat menjadi 4 cukup menurun. Saturasi oksigen dari skala 1 meningkat menjadi 4 cukup menurun. Untuk psiki manajemen defibrilasi, observasi periksa irama pada monitor setelah RJP 2 menit. Untuk terapeutik lakukan resusitasi jantung paru RJP hingga mesin defibrilator siap. Siapkan dan hidupkan mesin defibrilator, pasang monitor EKG, pastikan irama EKG henti jantung VF atau VT tanpa nadi atau jumlah energi dengan metode Asconsinite 360 Joule untuk monofasik dan 120 sampai 200 Joule untuk bilax. Angkat pedal dari mesin dan oleskan gel pada pedal. Tempatkan pedal setum kanan dan sisi kanan stem di bawah klavikula dan padi apples pada garu midaxillaris tinggi elektroda V6. Isi energi dengan menekan tombol charge pada pedal atau tombol charge pada mesin defibrilator. Menunggu hingga energi yang diinginkan tercapai. Hentikan RJP saat defibrilator siap. Teriak bahwa defibrilator telah siap. Angkat pedal dan langsung melanjutkan RJP tanpa menunggu hasil frame yang muncul pada monitor. Next, Mbak. Baik, itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.